Banyak yang bilang bencana di Sumatera itu udah memenuhi indikator bencana nasional. Kenapa statusnya nggak dinaikin ya? Itu dia Han yang gue bingung. Padahal secara teori, indikator bencana nasional itu jumlah korban jiwa yang besar. Padahal di berita sampai saat ini sudah sampai 914 orang yang meninggal dan juga 389 orang yang hilang. Kerusakannya juga luas, sudah mencakup 50 kabupaten atau kota di 3 provinsi. Yang katanya sih itu sepanjang Pulau Jawa Han. Wilayah terdampaknya juga banyak, bukan cuma hanya lahan pertanian, tetapi ada rumah warga, jembatan yang putus, fasilitas pendidikan, hingga fasilitas umum. Dan yang paling penting, pemerintah daerah tidak mampu menangani sendiri. Beritanya sekarang sudah ada 3 bupati dari Aceh yang menyatakan mereka tidak mampu lagi menanggapi dampak banjir bandang di Sumatera ini. Kalau dilihat kondisi Sumatera kemarin, kan semua indikatornya sudah terpenuhi tuh. Iya, masyarakat bingung. Poin-poinnya itu udah jelas, tapi kenapa nggak dinaikkan ke bencana nasional? Kalau kayak gitu Sian, kayaknya penetapan status bencana nasional itu bukan cuma masalah indikator teknis doang, tapi juga menimbang masalah administrasi dan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah pusat lebih memilih status tanggap darurat daerah doang. Makanya tuh nggak naik-naik. Jadi bukan karena bencananya kurang parah ya, tapi karena keputusan dari pemerintahnya. Betul banget tuh. Kadang mereka ngerasa bantuan dan mekanisme dari pusat aja udah cukup, tanpa perlu ganti statusnya jadi bencana nasional. Tapi banyak yang ngira status itu hanya soal label. Sebenarnya status bencana nasional itu punya konsekuensi besar, yaitu pusat ambil alih total dari anggaran, logistik, sampai kebijakan. Dan juga pemerintah akan mengaudit pihak-pihak yang terkait atas penyebabnya banjir bandang dan tanah longsor ini. Kayaknya sini ya, pemerintah pusat itu nilainya selama daerahnya masih bisa jalan, walaupunnya berat banget, ya statusnya nggak dinaik-naikin sama mereka. Iya, lu tau gak sih Wik, sampai Gubernur Aceh bilang kalau misalnya para bupati yang gak kuat untuk menanggulangi bencana ini, silahkan mundur aja. Intinya, kita semua bingung. Kenapa sih statusnya nggak dinaikin? Apa ada yang dilindungin? Menurut kalian gimana? Lindungin warga, lindungin apa kan? Apa tuh? Lindungin warga, lindungin tanah, lindungin orang, lindungin hutan.